Inilah persembahan dari siswa-siswa kelas akhir periode 2016. 14 buah karya yang dipersembahkan untuk Pondok Pesantren Langitan dan Madrasah Al-Falahiyah. Karya tersebut adalah Hikayah Ajaib, Belajar Balaghah, Terpikat, terampil pidato bermasyarakat, Khutbah Jum'ah, Mutiara Fiqih, Praktis belajar ilmu syaraf, Nasihat burung pipit, Adab belajar mengajar, Mari merenung, Mengenal sholat lebih dekat, Asyiknya pesantrenku, An-Naqlu fin Nazmi Yunqalu, Al-Majmu'ah Al-Mandhumah lil Ibtidaiyah, Al-Majmu'ah Al-Mandhumah lil Thanawiyah, Al-Majmu'ah Al-Mandhumah lil Aliyah. Profil sejarah dan perkembangan Madrasah Al-Falahiyah. Hikayah Ajaib, terjemah Al-Fawaid fi Hikayatil Ajibah. Buku yang satu ini memang kecil, namun mengandung banyak pengetahuan yang mudah untuk difahami. Mungkin begitulah sambutan pembuka yang tertera dalam kitab yang mempunyai judul asli Al-Fawaid fi Hikayatil Ajibah ini. Buku ini berisi cerita-cerita nukilan dari kitab-kitab besar yang terjadi dalam dunia Islam, mengandung banyak hikmah, nasihat, dan motivasi dalam kehidupan. Cerita yang disuguhkan juga begitu singkat, mudah difaham, dan dilengkapi dengan faedah-faedah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Belajar Balaghah, terjemah Jauharul Maknun. Ada yang mengatakan bahwa bahasa yang paling menarik dan memiliki nilai sastra yang sangat tinggi adalah bahasa Arab. Di dalamnya setiap lafadz, perubahan harokat, perubahan bentuk dan perpindahan tata letak akan mempengaruhi inti makna yang terkandung. Dengan kata-kata yang lugas, simpel dan mengena, buku terjemahan dari kitab Jauharul Maknun yang diterjemahkan oleh teman-teman Kafafa ini akan membawa Anda pada keindahan sastra yang terkandung dalam bahasa Arab. Buku ini menguraikan tentang teknik belajar sastra Arab dengan bingkai nazam, dijelaskan dengan berbagai macam keterangan, juga contoh syair, Al-Quran dan hadis. Terpikat, terampil pidato bermasyarakat. Di zaman yang serba modern ini, semua seolah menuntut untuk berubah. Terkadang perubahan itu membawa dampak pelupaan tradisi kuno. Bahasa Jawa yang semakin lama terlupakan, bahkan tidak jarang generasi muda sekarang yang berasal dari Jawa pun kesulitan untuk mengucapkan bahasanya sendiri. Untuk itulah, buku ini muncul untuk menjawab permasalahan tersebut. Buku ini berisi tentang contoh-contoh pidato dengan menggunakan bahasa Jawa, baik itu saat walimah, acara PHBI, dan bahkan dilengkapi dengan tips dan triks berpidato. Dengan bahasa yang lugas, buku ini sangat mudah dibaca dan difaham oleh pembaca. Buku ini juga enak didengar oleh para hadirin yang mendengarkan. Khutbah Jumat dari pesantrenku. Buku Khutbah Jum'ah merupakan buku yang sangat dibutuhkan, apalagi untuk khotib-khotib yang setiap hari memiliki kesibukan dan tidak sempat untuk membuatnya. Buku Khutbah Jum'ah dari pesantrenku ini menjawab hal tersebut dengan tema-tema yang sesuai dengan kondisi zaman dan dibuat oleh masyayikh dan para asatidz Pondok Pesantren Langitan yang kredibilitasnya sudah tidak diragukan. Buku ini akan sangat mudah difaham dan manfaatnya bisa sangat mudah untuk disebarkan. Buku ini semakin lengkap karena dilengkapi dengan istilah-istilah dan keterangan tentang rukun, syarat, dan sunnah khutbah. Bukan hanya khutbah Jumat, dalam buku ini juga terdapat khutbah Idul Fitri dan Idul Adha yang membuat buku khutbah ini semakin lengkap. Tentunya hal ini akan sangat memudahkan bagi para pengguna yang memanfaatkannya. Mutiara Fiqih, terjemah Sulam At-Taufiq. Ilmu fiqih seolah makanan wajib bagi orang Islam untuk mempelajarinya dan mempraktekkannya di dalam kehidupan. Sebelum mempelajari ilmu tasawuf, ilmu fikih menjadi tahap awal bagi orang yang ingin menapaki jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk itu kemudian buku ini menjawab hal tersebut. Buku ini diperuntukkan bagi mereka yang baru menapaki jalan tersebut. Namun, buku ini adalah buku yang luar biasa karena di dalamnya bukan hanya menerangkan ilmu fikih saja, ilmu tasawuf pun juga diulas. Dengan bahasa yang lugas dan mudah difaham, buku ini sangat membantu bagi mereka yang ingin mempelajari kedua fan ilmu itu sekaligus. Praktis belajar ilmu shorof. Terjemah Unwanud Dzarfi. Ilmu Arab sebagai bahasa luar biasa, sebagai bahasa Al-Quran, sebagai bahasa Nabi Muhammad SAW, merupakan sebuah keharusan bagi para pencari ilmu untuk mempelajarinya. Karena tidak mungkin seorang memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab salaf kecuali telah memahami bahasa tersebut. Untuk memahaminya, terdapat beberapa fan ilmu yang harus dipelajari, termasuk ilmu shorof. Buku ini adalah buku yang akan mempermudah Anda dalam memahami disiplin ilmu shorof. Berisi tentang penjelasan dasar-dasar istilah dalam ilmu shorof dan diuraikan secara ringkas serta dilengkapi dengan contoh-contohnya. Kicauan burung pipit. Terjemah Usfuriyah. Ilmu hadis merupakan ilmu yang sangat luas. Dengan mempelajarinya, kita akan menemukan ketenangan jiwa dan tetap berada dalam jalan kebenaran. Buku ini adalah terjemah dari kitab yang menguraikan hadis Nabi dengan bentuk nasihat dan dilengkapi dengan berbagai cerita penuh hikmah dan menakjubkan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga sangat mudah. Cerita-cerita yang ada di dalamnya juga sangat menakjubkan dan syarat akan hikmah. Membacanya akan membuat kita seolah-olah berada dalam zaman tersebut. Buku ini bukan buku cerita biasa, tapi buku ini adalah buku yang diambil dari kisah nyata yang diceritakan oleh orang luar biasa. Adab belajar mengajar. Terjemah Ta'limul Muta'allim. Seorang pelajar dalam perjalanan pencarian ilmunya haruslah menggunakan adab agar ilmu yang ia cari bisa menghasilkan barokah dan manfaat. Bukan hanya untuk pelajar, seorang guru pun harus menggunakan adab ketika ia menularkan ilmunya, agar ilmu yang ia tularkan benar-benar bermanfaat dan berkah. Buku ini sangat cocok untuk pelajar dan pengajar yang ingin mengetahui bagaimana sikap yang seharusnya mereka lakukan. Berisi tentang uraian etika dalam proses belajar dan mengajar. Namun, yang terpenting dalam kitab ini adalah penjelasan tentang format pendidikan yang benar dan pantas diterapkan oleh thalibul ilmi, khususnya para santri. Mari merenung. Ketika hati seseorang menjadi keras, terkadang nasihat dan peringatan tidak akan mampu menembus karat hatinya. Tapi terkadang hatinya akan luluh ketika ia mendengar hikmah-hikmah. Hikmah yang bisa membuat hati kita menerima cahaya hidayah. Buku ini adalah kumpulan dari kata-kata mutiara dari para nabi, sahabat, dan para tabi'in yang dikutip dengan bahasa Indonesia. Kumpulan kata mutiara dari media koran duta masyarakat yang awalnya berbentuk clipping. Kumpulan nasihat yang ada di sini sangatlah bermanfaat untuk kehidupan. Dengan membacanya, hati kita akan menjadi luas. Mengenal sholat lebih dekat. Amal pertama seseorang yang dihisab di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka semua amalnya akan menjadi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan asyiknya pesantrenku. Background pendidikan para cerpanis turut memberi warna terhadap karya mereka.
konstruksi cerpen tidak terlepas dari subjektivitas individu, keyakinan, serta pandangan hidup yang cenderung agamis. Tersebarnya tren-tren agama dalam sejumlah cerpen segaris lurus dengan kuatnya lingkungan religi dengan kehidupan para cerpenis. Tak heran jika alur cerita, penokohan, dan pemilihan karakter kerap dihubungkan dengan Islam dan pesantren. Buku ini termasuk langka sebab penulisnya bukan remaja biasa. Mereka adalah santri yang bergelut di dunia sastra. Fenomena yang jarang ditemui di banyak pondok pesantren. Siapapun yang membaca buku ini akan menemukan warna baru. Selain itu, isi cerita akan membuat berpikir betapa santri memiliki dunia indah yang dibalut dalam hidup yang sederhana. An-Naqlu fi Nazmi Yunqalu. Yunqalu sebuah kitab fenomenal yang sangat memudahkan para santri dan mereka yang baru mempelajari bahasa Arab untuk memahami makna dan perubahan kalimat. Kitab yang sangat kecil, ringkas, dan sederhana ini sangat memudahkan para santri untuk memahaminya. Sebelumnya, kitab ini dihadirkan dalam bentuk khurasan. Untuk itu, demi mempermudah hafalan dan pemahaman, teman-teman Kafafa membuatkan nazam yang berisi kitab tersebut. Dengan hadirnya nazaman ini, diharapkan para santri bisa lebih mudah untuk memahami dan menghafal isi kandungan kitab tersebut. Dengan nazam yang mudah difaham dan difaham, tentu proses belajar akan lebih mudah dan cepat. Majmu'ah fi Nazmi Al-Falahiyah. Santri yang setiap harinya selalu menghiasi dirinya dengan hafalan tentu akan lebih mudah jika nazam yang ia punya juga memiliki terjemah, sehingga selain menghafalkan, ia juga langsung bisa memahami maknanya, apalagi jika nazam tersebut terkumpul menjadi satu. Madrasah Al-Falahiyah sebagai tempat belajar santri-santri pondok pesantren Langitan mempunyai kurikulum tersendiri dalam menentukan hafalan para santri. Hafalan tersebut juga disesuaikan dengan tingkatan santri yang masih menempuh pendidikan di sana, sehingga pelajaran yang mereka tempuh bisa sesuai antara menghafal dan memahami. Untuk itu, teman-teman Kafafa menghadirkan buku nazam kecil yang berisikan semua nazam yang dikurikulumkan di Madrasah Al-Falahiyah dari tingkatan MI, MTS, hingga Aliyah. Nazam tersebut juga dilengkapi dengan terjemah sehingga para santri bisa lebih mudah untuk menghafal sekaligus memahami maknanya. Pondok Pesantren Langitan sebagai tempat menimba ilmu memiliki nilai-nilai klasik dalam sejarah dan perkembangan pendidikan yang telah diterapkan dari masa ke masa. Ada banyak elemen yang turut berperan dalam pendidikan di Ponpes Langitan. Kesemuanya terklarifikasi dalam dua bidang, yakni kemadrasahan atau formal dan kepondokan atau non-formal. Video ini mengupas tentang profil, sejarah, dan perkembangan dari tiga elemen, yaitu Madrasah Aliyah Al-Falahiyah, Ribat Darut Tauhid, dan Lajnah Lughah Arabiyah Darut Tauhid. Ketiganya memiliki keistimewaan yang saling berkaitan dalam sejarah pendidikan di Pondok Pesantren Langitan. Oleh karenanya, ketiga hal tersebut perlu untuk digali dan dikaji demi cerminan pembangunan pendidikan yang berkualitas. Semoga video ini dapat menjadi syiar akan nilai-nilai kepesantrenan, sehingga dapat bermanfaat bagi para pemirsa.